اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب ومن الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين وقال رضي الله عنه. Yang ulun hormati Allah muliakan guru-guru agama, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, para hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur terlebih dahulu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berkah, malam hari ini, awal perjumpaan kita setelah melalui bulan yang sangat mulia, bulan Ramadan. Atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita, diberikan kesehatan, keafiatan dan lain-lainnya, hingga kita alhamdulillah pada saat ini masih bisa merasakan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kehadiran sunnah Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para sahabat orang-orang yang mencintai beliau, orang-orang yang berjuang bersama beliau dari dulu sekarang hingga yaumil qiyamah. Faslun fi fadilati thalabil ilmi. Ini satu pasal yang menyatakan kelebihan orang yang menuntut ilmu agama. Alhamdulillah malam hari ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan karunia dapat duduk di tempat yang mulia ini, masjid yang kita cintai ini, maka kita syukuri dengan mengawali sama-sama memperbaharui niat kita, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Allah senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita sehingga kita juga pada malam hari ini alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat menuntut ilmu agama. Ilmu agama ini kita tuntut untuk memenuhi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena menuntut ilmu sangatlah mulia. Saking mulianya para malaikat, bahkan binatang-binatang yang ada di dalam laut sekalipun mendoakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah harapan besar kita karena kita yakin kita adalah manusia yang penuh dengan dosa, penuh dengan kezaliman. Karena itu alhamdulillah saat ini kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama beriktikaf menuntut ilmu agama. Adapun kelebihan orang yang menuntut ilmu agama bersidin pengarang kitab yang memberi manfaat bagi adapun kelebihan orang yang menuntut ilmu yang bermanfaat, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata la tad'u ajnihatiha li talibil ilmi ridan bima yasna'. Bermula para malaikat merendahkan sayap mereka. Malaikat itu berisi sayap. Sayap mereka itu macam-macam riwayat, dan di antara riwayatnya itu adalah sayap malaikat itu benar-benar luas benar. Saking luasnya seandainya sidin
membuka, mengurak sayap sidin, kedua belah sayap sidin, maka dunia ini akan tertutup dengan sayap mereka. Insyaallah. Itu mereka yang malaikat nih kada berdosa mintakan ampun kepada Allah kepada orang yang menuntut ilmu agama. Karena mereka sangat himung, sangat suka, sangat bangga dengan orang yang menuntut ilmu agama. Jadi syukur alhamdulillah kita ada waktu untuk menuntut ilmu agama, di mana kita menuntut ilmu agama ini adalah bukan manfaatnya untuk kita sorangan, kada gasan keluarga juga taum empat. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'an yagdu fa yata'allama baban min al-ilmi khairun min ay yusalliya alfa raka'atin. Artinya sesungguhnya siapapun orangnya yang bersungguh-sungguh berpagi-pagi bersegera menuntut ilmu agama, belajar ilmu agama, kemudian datang dia di tempat itu mempelajari satu bab daripada ilmu agama, sampai di tempat pengajian membahas satu hadis sajakah misalnya, atau satu bab daripada masalah-masalah agama, maka itu lebih baik baginya daripada diam di rumah, kemudian diisi waktunya di rumah sembahyang sebanyak 1000 rakaat sembahyang sunat. Siapa orangnya yang bisa sembahyang 1000 rakaat di rumah? Tidak lah. Jadi ini adalah nikmat kepada kita, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah karuniakan kita senantiasa dimanapun kita tinggal, kapan dan dimanapun, ketika ada majelis ilmu kita duduk di sana, tempat di sana, biar kada paham, biar kada mengerti, biar sambil mengantuk, pada biasanya tetap dapat fadilat menuntut ilmu agama, apalagi paham. Bangkai benar ilmunya baginanya luar biasa. 1000 rakaat bandingannya orang nang diam di rumah sembahyang sunat. Allah. Jadi sembahyang sunatnya nang diterima bujur-bujur khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang alih-alih luar biasa, dimanapun ada majelis ilmu, apalagi di kota-kota nang mayoritas banyak pengajiannya, sana pasti turunan orang-orang alim, orang-orang saleh yang kayak apa aja potongannya pembelian ada umpat. Mereka mengambil ini pang daripada di rumah sorangan ada sembahyang apa-apa, misalnya baginannya sembahyang sekalipun masih baik duduk di majelis ilmu. Pahamkah kada pahamkah, tetap dapat keberkahannya. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talibul ilmi takaffarallahu ta'ala lahu birizqi. Orang yang menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala mencukupkan, menjamin rezekinya. Nah, rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kita menuntut ilmu agama, semakin banyak dapat janji-janji dari Allah Subhanahu wa taala. Cocok aja kita lihatilah orang-orang nang soleh itu nang menuntut ilmu agama, ada nang susahnya, ada nang sakitnya, apalagi ikhlas bujur-bujur karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah bagus kita sekumpul guru-guru kita nang wahini rame pantai lah, alhamdulillah kita dapat semalam dan dapat berkat sidin juga tetap luar biasa. Mereka dulunya menuntut ilmu, mengamalkan ilmu. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan. Ada di saat dekat nanti, ada saatnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihannya.
Kata Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala dalam kitab Tanwir fi Isqatid Tadbir, Ya'lam anna al-ilma haitsu ma takarrara fi kitab lil aziz aw fi sunnah innamal muradu bihi al-ilmu nafi' alladhi tuqarinuhu al-khasyah wa takshifuhu al-makhafah. Artinya ketahuilah olehmu bahwasanya ilmu yang berulang-ulang sebutannya di dalam Al-Qur'anul Karim yang sangat mulia. Al-Qur'an itu sangat mulia. Di dalam Al-Qur'an banyak Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang anjuran menuntut ilmu agama. Orang yang memiliki ilmu agama. Tapi di situ ada tujuan tertentu dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya itu ilmu nang mana. Nah, dalam Al-Qur'an berulang kali banyak diulang-ulang, dalam hadis kayak itu juga diulang-ulang. Yang dimaksud dengan ilmu yang dimaksudkan di dalam Al-Qur'an dan hadis itu hanya saja murad dengan dia, maksud dengan dia yaitu ilmu yang memberi manfaat, yang menyertai akan dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ilmu yang dimaksud Allah cari untuk bojo-bojo itu adalah ilmu yang membuahkan hasil takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmunya supaya kita takut kepada Allah. Karena ilmu tasawuf, ilmu tauhid dan lain-lainnya. Karena ada ilmu yang ada membuat kita takut kepada Allah, bahkan kita malah berani, bahkan kita menentang kepada Allah, bahkan ilmu itu melupakan kita kepada Allah. Ilmu juga ngarannya ilmu yang ada dimaksud di dalam Al-Qur'an suruh cari, suruh tuntut kada, dan itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Disuruh cari itu adalah ilmu yang dapat menghasilkan hatinya itu takutan kepada Allah, selalu diintai oleh Allah, selalu diamati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya orang ini berilmu banyak, tapi dengan ilmunya kada membuat takut kepada Allah, makin berani kepada Allah, arti ilmunya adalah ilmu nang kada manfaat, sekalipun ilmu agama juga. Dan meliputi akan dia hibah kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa supan kepada Allah, rasa gemetar kepada Allah Subhanahu wa taala, takutan kepada Allah ketika berbuat salah, berbuat khilaf. Ada di dalam kitab itu. Karena orang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab pengajian Binian Semarang membaca Syadul Ibad. Di situ ada seorang aulia, seorang wali yang selalu mengamalkan ilmunya, apa saja ilmu didapat terus diamalkan dengan ikhlas. Namun pada suatu hari Sidin dengan tanpa sengaja meninggalkan salah satu sunnah daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika berwudu. Sidin wudu seperti biasa, namun ada sunnah yang ditinggalkan, yaitu menyelat-nyelati jari jemari. Ini sunnah, sama rasuk tangan kayak ini sunnah, rasuk ini sunnah ini nah. Batis itu juga dimasukkan jari-jari, nah, bisa salah batis. Kenapa pada saat itu, pada kali itu si aulia tadi ada melaksanakan itu. Nah, begitu tuntung daripada wudhu nang Sidin laku akan tadi, ternyata ada suara, wahai Fulan bin Fulan, kenapa engkau tinggalkan satu sunnah daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal engkau mengaku cinta kepada Nabi Muhammad,
engkau mengaku mengikuti sunnah Nabi Muhammad, kenapa ditinggalkan? Orang sebutin tadi tuh ada sirik ada sengaja. Nah, karena Allah sayang, satu aja sunnah ditinggalkan, tapi saking sayangnya Allah ditagur oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum terkesan, benar itu juga kita nih benar-benar bisa salah, bahkan dengan kanang sunat sembahyang kadang-kadang kita tinggalkan. Ternyata ada Allah Ta'ala menagur nang kaya itu adalah yang bisa ditagur nang kaya itu adalah dosa nenggana sekalipun kita gawi Allah kada menagur, tapi sayangnya Allah lawan sidin tadi itu meninggalkan sunnah menyelat-nyelatinya aja ditagur sampai ke malaikat tagurakan tuh hambaku meninggalkan sunnah. Dia mengatakan cinta kepada Rasulullah, tapi kenapa ditinggalkannya sunnah Rasulullah itu? Ditagur oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Umat turun di mendengar itu. Masyaallah, banyaknya habis salah. Banyaknya habis kesalahan meninggalkan sunnah. Jangan kenal sunnah, bahkan wajib kita tinggalkan, ternyata Allah kadang-kadang menagur kita. Malah dilanjur aja dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Khasyah. Nah, jadi ilmu kayak itulah yang disuruh cari oleh Allah Subhanahu wa taala, disuruh cari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disuruh gali, disuruh menggali. Kemudian dalam syarah hikam dikatakan wa'alam annahu qad warada fil kitab was sunnah min fadlil ilmi ma la yusa kasiruhu wa la yurja husulu zalika illa liman sahhat minhun niyyah was sahhat wa sahihatha bizalika ayyakuna gharaduhu fihi talaba mardatillah wasti'maluhu bima yanfa' indahu wa isyaratul khuruj an zulmatil jahli ila nuril ilmi wa hadhihi niyyah as-sahihah allati nahmaduhu ala aqibatiha ijlalan wa yujtana sa'ratuha fi ta'atillah ajilan. Samaratuha fi ta'atillah ajilan. Artinya ketahui olehmu bahwasanya telah datang di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam keterangan, kenyataan, kejelasan daripada kelebihan orang yang mempunyai ilmu, orang yang memiliki ilmu, orang yang menuntut ilmu yang tiada terhingga banyaknya. Banyak lagi ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis yang menunjukkan betapa mulianya, betapa agungnya, betapa hebatnya orang yang menuntut ilmu agama itu. Dan tiada diharap hasil yang demikian itu melainkan bagi orang yang soh daripada niatnya. Tetapi tadi orang yang mendapatkan itu, orang yang mendapatkan fadilat mulia dari Allah itu pastilah dengan didasari niat yang tulus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bermula sah niatnya pada yang demikian itu adalah dikehendaki dalam menuntut ilmu itu, yaitu menuntut akan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ada mau untuk yang lain kata, kenapa jadi menuntut ilmu? Allah nyuruh, tuntung dah. Kenapa jadi suruh menuntut ilmu? Mudahan Allah ridha, mudahan Rasulullah himung, tuntung dah. Kadang anak kada menuntut ilmu, orang turunan menuntut ilmu, orang ke masjid, orang ke ini kada. Kawan ke ini tulakan, sukan naon kawan ada. Ya, kada karena kada nyaman tuh kada. Kenapa jadi menuntut ilmu? Karena Allah nyuruh. Karena macam nuntut ilmu, mudahan Allah ridha, mudahan Rasulullah ilmu tuntung dah, sama-sama kita niatnya
niat karena Allah Subhanahu wa taala. Yaitu mengerjakan taat dan menjauhkan maksiat. Ketika kita dalam majelis, saat itulah saat yang paling berharga, sangat mulia. Itu saat itu barang kita ada melakukan dosa, ada melakukan nang dilarang Allah. Dan mungkinlah dalam majelis itulah menggawi maksiat. Ya, insyaallah. Dan lagi amalkannya ilmunya pada yang memberi manfaat padanya. Kemudian setelah dituntut, mudah-mudahan dapat karunia hidayah dari Allah, amalkannya tentu. Dan lagi isyarat kalau daripada kalam, dan lagi bahwasanya kita tujuannya menuntut ilmu itu adalah mengeluarkan sifat-sifat kejahilan, kebodohan yang ada di dalam diri kita. Karena kita jahil, benar rasanya ya, jahil. Dan berkat menuntut ilmu Allah tuangkan ilmu sehingga terang dadanya, terang cahayanya, terang imannya. Maka inilah yaitu niat yang sahih, yang benar, yang dipuji atas dia. Jadi niat penting, benar. Niat dulu kita utamakan ketika kita hendak belajar, ketika kita hendak menuntut ilmu. Mulai melangkah dari rumah sahaja menuntut ilmu tentu mudah, karena mudahan Allah ridha. Dari langkah pertama sampai kita langkah terakhir sampai di rumah, maka kita dihitung orang nang sabilillah, bagaikan orang nang berjuang di jalan Allah. Seandainya mati syahid. Lagi amalan yang paling mulia akhir zaman ini kada lain daripada menuntut ilmu. Dan dapat faedahnya dalam taat akan Allah Subhanahu wa taala di dalam dunia. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah taala pada permulaan kitab Bidayatul Hidayah, sidin fa'lam in kunta taqsudu bi talabil ilmi al-muna fasata wal mubahata wat taqadduma alal aqran wastimalata wujuhin nas ilaika wa jam'a utamid dunya fa anta sa'in biha hadmi dinika wa halaka nafsika wa bai'i akhiratika bidunyaka fasaqatuka khasiratun wa tijaratuka ba'iratun wa muallimuka mu'inun laka ala isyanika wa syarikun laka fi khusranika wa huwa kabai'i syai'in min qati'it tariq kama qala sallallahu alaihi wasallam man a'ana syakhsan ala maksiatin walau bisyitri kalimatin kana syarikan lahu fiha. Artinya maka ketahuilah oleh kalian, oleh kamu, bahwasanya jikalau engkau menginginkan, menghendaki menuntut ilmu, itu tujuannya karena hendak mencari kelezatan, bersedap-sedap. Kemudian niatnya karena bermegah-megahan. Dan niatnya karena hendak dihormati orang lain, jadi orang terkemuka, dan supaya manusia berhadap kepadamu, sayang kepadamu. Dan niatnya juga hendak menuntut ilmu supaya mendapatkan kekayaan dunia. Nah, seandainya niatnya kayak itu, niscaya engkau menghadapi, engkau akan mendapatkan martabat yang rendah di mata agama. Itulah orang yang rendah di
pandangan agama. Seandainya nuntut ilmu tujuannya karena hendak minta hormati, karena hendak dapat kekayaan, kemudian hendak supaya terdepan, jadi orang terkemuka, nah itulah orang yang paling rendah di mata agama, dalam kacamata agama. Dan orang yang merugikan dirinya sendiri, membinasakan dirinya sendiri. Dan itulah orang yang menjual akhiratnya dengan dunianya. Nah, insyaallah. Nah. Maka itulah jual beli yang sangat merugikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perniagaan yang mendapatkan kebangkrutan. Bangkrut adalah dan orang yang belajar kepada engkau karena engkau niatnya nang kada bagus tadi, menolong engkau berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya insyaallah. Nah, niatnya nih, dan mengetahui akan dikau di dalam kerugian, dan itulah seperti menjual pada orang yang merampas di jalan, orang perampok di jalanan. Yang demikian itu perbuatan maksiat. Maksiat nang ganal adalah orang menuntut ilmu ada lillahi ta'ala. Itu ringkasnya lah. Orang menuntut ilmu nang ada lillahi ta'ala, tujuannya karena hendak mencari pangkat, tujuannya karena hendak dihormati oleh orang lain. Itulah perbuatan maksiat. Gawiannya pinanya pina baik, pinanya pina ibadah, padahal hakikatnya adalah maksiat. Sawlatul muti' ada di dalam kaidah para sufi itu adalah orang yang bentuknya ibadah namun dalamnya adalah maksiat. Nauzubillah. Barang siapa yang menolong akan seorang atas berbuat maksiat, dan jikalau dengan satu perkataan hajat sekalipun, niscaya dia sama dengan berbuat maksiat tersebut. Jadi kita, seandainya ada orang berbuat maksiat, kita jangan sampai umpat-umpatan mendukung, walaupun hanya satu kata. Ada misalnya orang hendak mencuri atau merampok, ayolah ada orang sugih, situ ada orang sugih, sidin kekayaan sidin kayak ini, dipadahkan malah ditunjukkan. Nah, padahal kan umpat kada, tapi dosanya sama. Auzubillah. Auzubillah. Dan Allah Subhanahu wa taala ikhlaskan kita dalam menuntut ilmu kepada agama. Mudah-mudahan Allah ikhlaskan kita dalam beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Kemudian dilanjutkan oleh sidin, wa in kanat niyatuka wa qasduka bainaka wa bainallahi ta'ala min tarabil ilmi al-hidayah ayata duna mujarradir riwayah fa abshir fa innal malaikata tabsutu laka ajnihataha idza masyaita wa hitanal bahr tastaghfiru laka idza sa'ita. Seandainya kita niatkan dengan niat yang tulus dan ikhlas, ada yang seperti yang pertama tadi, hendak minta puji, hendak minta hormati, hendak supaya dapat kekayaan, jadi orang terkemuka. Ada niatnya bujur-bujur mencari ridhonya Allah. Seandainya niatmu antaramu dan antara Allah, artinya ikhlas daripada menuntut ilmu, maka engkau akan dapatkan hidayah. Maka Allah Subhanahu wa taala sangat ridha kepada engkau. Saking ridhonya Allah Subhanahu wa taala, Allah suruh malaikat supaya memintakan ampun kepada engkau nang niatnya
Ikhlas tadi. Allah suruh malaikat merentangkan sayapnya apabila engkau berjalan, dan jika engkau berjalan maka malaikat dan ikan-ikan, binatang-binatang yang ada di dalam laut juga turut memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila engkau